Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, salam kenal. Saudara-saudara, apa yang ingin saya sampaikan ini bukan merupakan jawaban untuk pernyataan-pernyataan dari Profesor Izan Bautanung. Biarkanlah para pakar yang menjawabnya. Izinkan saya hanya cerita sedikit dari pengalaman yang memang hanya sedikit. Dulu pada saat Habibie menjadi presiden, beliau sempat menggagas bagaimana caranya dunia pendidikan ini mengintegrasikan ilmu dan teknologi dan ketakwaan dengan program yang dirancang oleh orang-orang yang memahami dan mendukungnya dengan istilah IMTAK dan IMTEK. Sudah banyak pelatihan-pelatihan bagi guru-guru, mulai dari SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat, yang dipanggil ke Jakarta langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dilatih bagaimana caranya mengintegrasikan keimanan ketakwaan dengan keilmuan dan teknologi. Guru-guru yang satu rumpun, guru-guru satu pelajaran, dikumpulkan untuk bersama-sama menggali nas-nas Al-Quran atau mungkin juga yang terkait atau relevan dengan materi-materi ajar yang biasa disajikan oleh para pengampu mata pelajaran itu. Dari satu keangkatan ke angkatan berikutnya, dari satu keangkatan ke angkatan berikutnya, ada yang tingkat nasional, ada yang tingkat regional, dan ada pula yang tingkat daerah. Bila di tingkat nasional itu dibiayai oleh APBN, maka di daerah dibiayai oleh APBD. Berjalan dengan lancar. Pertemuan pertama mungkin hanya menemukan 3 ayat, 3 surat. Ditambah lagi angkatan berikutnya mungkin lebih banyak. Angkatan berikutnya lebih banyak. Angkatan berikutnya lebih banyak. Pada akhirnya para guru-guru yang dipanggil untuk mengikuti pelatihan itu mampu mengumpulkan puluhan jumlahnya dari ayat-ayat, dari surat-surat di dalam Al-Quran yang relevan dengan apa yang mereka ajarkan dari pelajaran-pelajaran yang masing-masing mereka ampuh sebagai guru mata pelajaran. Saudara-saudara sekalian, ada satu hal yang saya sangat tertarik sekali, bahwa setiap guru itu harus membahas manakala ada sesuatu yang bertentangan antara ajaran agama dengan pendapat-pendapat. Bahas sebahas-bahasnya dan gali sedalam-dalamnya serta selebar-lebarnya. Jangan tinggalkan kelas sebelum ada satu kesimpulan bahwa pelajaran agama itu jauh lebih benar daripada pendapat-pendapat teori-teori para ilmuwan. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, bahwa
tugas seorang guru itu adalah menggali dari semua materi ajar itu mana-mana yang sejalan dengan Al-Quran dan Hadis, dan mana-mana pula yang bertentangan. Dari segi agama Islam, tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan mata pelajaran sejauh setelah dilaksanakan pelatihan integrasi IMTAK dan IPTEK itu, tetapi dilaporkan ada satu kesulitan yang dialami oleh para guru ketika menjelaskan teori Darwinisme. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam satu kesempatan ada giliran saya juga menjadi peserta dari pelatihan IPTEK, IMTAK, dan IPTEK itu yang diintegrasikan melalui proses pembelajaran. Ya, banyak petunjuk-petunjuk yang lain dalam rangka itu, tetapi yang ingin saya jelaskan, dalam satu kesempatan istirahat, jeda isoma, dan lain sebagainya, kami beristirahat dan tiba-tiba ada seorang kawan sesama peserta, dan saya tidak sempat berkenalan siapa dia, dari mana, dan lain sebagainya. Dia mengatakan dengan cara pembelajaran di integrasi IMTAK dan IPTEK itu, dia mengatakan bahwa proses pembelajaran yang benar adalah memerdekakan atau membebaskan setiap siswa untuk menemukan sesuatu secara mandiri. IMTAK dan IPTEK itu, seorang siswa berarti telah dirampas kebebasannya dalam belajar. Dia belajar harus memiliki kebebasan dan harus memiliki kemerdekaan tersendiri. Dalam kesempatan yang lain, saya sempat pula mengikuti sebuah pelatihan. Ini juga pada mulanya adalah menunjukkan keberpihakan agar kita memiliki perhatian khusus kepada pihak-pihak yang menjadi korban akibat dari nilai-nilai kebudayaan daerah setempat yang mengakibatkan umpamanya seorang perempuan tidak memiliki hak-hak yang sama dengan pria, karena demikian yang digariskan oleh nilai-nilai budaya daerah setempat. Dan itu harus dihapuskan dengan cara membangun pengarus utamaan gender. Yang dimaksud dengan pengarus utamaan gender adalah keberpihakan kepada yang terpinggirkan atau disepelekan atau dinomorduakan berdasarkan nilai-nilai budaya setempat. Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi ujung-ujungnya uraian-uraian dari program tersebut adalah memberikan kebebasan seseorang itu untuk melakukan satu perkawinan sesama jenis. Tiba-tiba teori-teori yang mereka dukung itu termasuk diantaranya adalah membolehkan seorang laki-laki menikah dengan laki-laki lain, atau seorang wanita menikah dengan wanita lain, dengan dasar bahwa itu
seseorang itu memang harus memiliki kebebasan untuk menentukan uh, identitas dirinya dan lain sebagainya. Itu sebagai contoh kecil saja dan banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kita ungkapkan satu persatu. Dan selanjutnya saudara-saudara sekalian, tentu saja keputusan itu adalah merupakan satu keputusan yang sangat mengejutkan, ajaran yang sangat mengejutkan, dan karena ini atau proyek ini memiliki dana bantuan yang luar biasa yang dibantukan kepada departemen untuk menyelenggarakan ini. Jadi akhirnya saya teringat dengan teori yang pertama tadi, bahwa seseorang itu harus diajarkan secara bebas bersikap dan lain sebagainya, tidak diperbolehkan terikat dengan satu agama manapun. Maka ketika saya menemukan teori-teori ketika melaksanakan pelatihan pengaruh utamaan gender, ternyata berkembang sedemikian rupa yang sudah mulai bertentangan dengan keyakinan kita itu. Tetapi dalam waktu bersamaan, sistem pendidikan berubah. Dengan perubahan sistem pendidikan itu, maka praktis teori-teori pengintegrasian imtak dan iptek itu tidak dapat dilaksanakan, sementara pelatihan-pelatihan tentang pengaruh utamaan gender berjalan sedemikian rupa, walaupun banyak pihak yang sudah mengkritisinya, tetapi karena proyek ini memiliki dana bantuan dari luar yang demikian besar, bagaimana sistem bantuan itu kita tidak tahu, itu urusan pemerintah, tapi harus kita waspadai di dunia pendidikan itu, jangan tersebut justru memisahkan keyakinan kita, kepercayaan kita terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itulah yang terjadi di dunia pendidikan, khususnya mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah. Tentu di pendidikan tinggi akan mengalami sesuatu yang lebih pelik lagi, lebih rumit lagi, dan oleh karenanya maka apa yang dikatakan oleh Profesor Izan Pratano bahwa dengan berubahnya IAIN itu menjadi UIN, maka ada hal-hal yang sangat berat yang harus diselesaikan. Antara lain gambaran yang telah saya sampaikan bahwa dengan bantuan dana dari luar, maka banyak sekali perubahan-perubahan di dunia pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Maka saya kira apa yang terjadi di pendidikan dasar dan menengah itu sebagai gambaran betapa sulitnya di pendidikan di tingkat tinggi, perguruan tinggi, S1, S2, dan lebih ke S3 adalah merupakan sesuatu yang sangat berat sekali, tetapi memang harus dibicarakan. Cukup sekian, terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Barangkali bila ada kesempatan, kita akan melanjutkan pembicaraan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.